Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan sepanjang hayat. Ya, jadi ini masih tindak lanjut dari materi sebelumnya, ada kaitannya dengan materi peran dan kedudukan dari pusat pendidikan, dan juga dulu pada materi asas pendidikan juga saya singgung terkait adanya pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan sepanjang hayat dengan pendidikan seumur hidup itu sama. Jadi, bagaimana pelaksanaan pendidikan itu berlaku bagi manusia mulai sejak dia lahir sampai dengan dia meninggal dunia. Nah, sebelum itu saya sampaikan, ketika kita kembali pada pengertian pendidikan, itu kita berarti berbicara adalah proses transfer of knowledge, value, and skill yang paling mudah dipahami ya. Jadi ketika kita berbicara pendidikan, berarti tidak harus proses yang terjadi itu berada di sekolah ya. Karena kemarin juga kita baru membahas ada namanya pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kemudian juga terkait adanya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mensukseskan pendidikan. Dan di tiga tempat itu atau tiga hal itu terjadi proses yang namanya proses pendidikan. Nah, urgensi dan cakupan pendidikan sepanjang hayat itu apa? Nah, pendidikan sepanjang hayat itu muncul dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah majunya ilmu teknologi. Kenapa? Karena ketika teknologi itu berubah, ya, setiap masa pasti akan ada pembaharuan. Contoh, dulu mungkin bisa dikatakan guru-guru yang dulu itu belum mengenal yang namanya gadget ya. Jangankan gadget, mungkin WhatsApp lah ya. WhatsApp itu kan baru muncul pada tahun 2015, 2016 ya, mulai merebak ya. Nah, itu akhirnya guru-guru yang mungkin dulu tidak mengenal yang namanya WhatsApp dan cara menggunakan chat di WhatsApp itu seperti apa, itu akhirnya akan belajar lagi. Nah, inilah yang melatar belakangi salah satunya adanya pendidikan sepanjang hayat. Jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal latar belakang pendidikan atau gelar, tidak mengenal waktu, itu nanti setiap orang akan mengalami yang namanya proses pendidikan. Kemudian produk-produk teknologi yang perlu dipelajari, kemudian alat kerja yang berbasis teknologi. Nah, produk tadi berarti terkait tadi misalnya gadget, kemudian juga apa namanya ada komputer yang sekarang ada Core i5, Core i3 dan lain sebagainya, itu menuntut untuk seseorang kembali belajar yang mungkin kita sering mengenalnya menjadi androgogik. Nah, kemudian alat kerja juga yang dulunya itu dikerjakan manual sekarang menggunakan alat. Maka mau tidak mau yang mungkin pekerja yang awalnya menggunakan manual, tangan, karena dituntut perubahan menggunakan alat yang hasil produksinya lebih banyak, akan mempelajari bagaimana penggunaan alat tersebut. Nah, kemudian perubahan sosial yang cepat dan akibat majunya iptek. Ya. Jadi pengetahuan dan teknologi yang maju, perubahan kondisi sosial pun berubah ya. Kalau kita katakan mungkin bagaimana mempelajari cara untuk menjaga privasi dalam media sosial, kemudian juga bagaimana misalnya kita yang dulunya adalah uang itu uang kertas, uang koin, sekarang sudah menjadi uang elektronik, itu bagaimana ya. Jadi kita harus mempelajari bagaimana penggunaannya dan bagaimana mengamankannya. Kalau dulu itu uang disimpan di lemari, uang disimpan di mungkin di bawah kasur dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kita menyimpan uang itu yang berupa uang elektronik. Nah, itu juga nanti pengaruh pengajuan iptek ini akan mempengaruhi seseorang untuk bagaimana menemukan solusi atau belajar. Kemudian pendidikan telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Nah, dari dulu pendidikan itu memang sudah berlangsung dan dilaksanakan dari mulai penggunaan media atau media pembelajaran yang klasik sampai dengan sekarang sudah modern sekali. Sekarang mungkin kita kenal ya, kalau bisa dikatakan dulu tidak mungkin ketika ada virus semacam ini, kemudian bagaimana belajarnya? Ya mungkin libur total, tapi sekarang tidak. Walaupun tidak berada di sekolah, tapi tetap melaksanakan namanya pendidikan. Jadi dimanapun, kapanpun itu pendidikan tetap berlangsung. Kemudian masyarakat tradisional tidak banyak mengalami perubahan, semakin maju suatu masyarakat semakin beragam jenis sumber kehidupan. Nah, inilah beberapa hal yang melatar belakangi
timbulnya pendidikan sepanjang hayat, termasuk fenomena kita saat ini. Jadi pendidikan itu terus dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun selama manusia itu masih hidup. Ya, jadi tidak mengenal. Mungkin teman-teman mengatakan saya yang belajar anak kuliah, tapi mungkin orang tua kalian yang guru ataupun yang bekerjanya bisa jadi work for home itu akan belajar bagaimana menggunakan media untuk tetap bekerja dan melaksanakan kewajiban walaupun dari rumah. Itu ya. Kemudian keadaan yang berubah cepat, kemajuan iptek tadi ya, perubahan yang menguntungkan tapi juga ada perubahan yang tidak menguntungkan. Ya. Jadi positif dan negatifnya. Nah, ini perubahan iptek menuntut orang menyesuaikan. Jadi kemajuan teknologi itu menuntut seseorang yang mungkin bisa dikatakan mungkinlah ya, pendidikannya sudah S1, tapi ketika ada teknologi baru atau mungkin pengetahuan yang baru, maka seseorang itu tetap akan belajar. Jadi tidak mungkin orang itu berhenti untuk belajar karena ilmu, pengetahuan dan teknologi itu selalu berkembang, dan berkembang, tidak akan berhenti, tidak akan statis, pasti dinamis. Tuh. Kemudian wadah pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat itu ada pendidikan yang formal yaitu SD, SMP, SMA, kemudian non formal itu ada kursus, pondok pesantren, TPQ, kejar paket dan lain sebagainya. Kemudian sumber informasi baik berupa terbitan buku, majalah atau media massa baik cetak maupun elektronik maupun sajian internet. Ini termasuk pendidikan informal. Kita membaca informasi, kita berusaha adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, ada alat yang baru, itu namanya pendidikan informal. Itu juga termasuk bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Tinggal ini berarti pendidikan formal, informal, dan non formal. Kemudian ragamnya program usaha ada pendidikan untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan pokok dalam hidupnya. Nah, itu namanya survival. Jadi seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhannya saat ini adalah kebutuhan bagaimana tetap bekerja, maka seseorang akan berusaha untuk saya tetap di rumah tapi saya tetap mendapatkan penghasilan atau tetap bekerja. Nah, itu namanya survival juga, ya. Misalnya pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan bidang kerjanya atau adaptasi. Teman-teman lulusan misalnya pendidikan, tapi kerjanya teman-teman di bank, jadi teller bank yang sering saya contohkan ya. Maka teman-teman akan penyesuaian, itu juga namanya proses pendidikan andragogik. Jadi teman-teman belajar learning by doing ya. Kemudian pendidikan untuk pengembangan atau peningkatan diri, hampir sama. Kemudian pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan mental dan rekreasional. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita supaya rasa ingin tahu, kemudian juga menyesuaikan situasional, kondisional saat ini supaya tidak dikatakan tertinggal, itu akan menuntut kita untuk belajar dan belajar lagi. Oke, itu saja untuk pendidikan sepanjang hayat. Jadi garis besarnya adalah ketika kita berbicara pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang terjadi mulai dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Mulai kita lahir, kita di keluarga mendapatkan pendidikan untuk proses bagaimana kita ditanamkan nilai, kemudian juga kita dilatih untuk berbicara, berjalan, kita diberi pengetahuan dasar, berhitung, dan lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut ke pendidikan formal di sekolah, dan sampai bahkan di masyarakat, di tempat bermain kita, ke tempat kerja, sampai dengan mungkin teman-teman nanti ketika sudah tua, mungkin sudah pensiun, atau mungkin hanya di rumah, itu juga mengikuti pendidikan, menyaksikan televisi, pengajian pagi hari, ikut thariqah, dan lain sebagainya, sampai dengan teman-teman meninggal dunia. Penyesuaian dengan lingkungan itulah yang dinamakan proses pendidikan sepanjang hayat. Sesuai dengan di Indonesia bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tidak boleh dibatasi, tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, latar belakang, semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.